Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi pertanyaan ibunya, Curuking tentu saja tidak berani berbohong, dan dia juga tahu bahwa berbohong tidak masuk akal. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan akan dengan mudah dibongkar. Mengangguk dengan canggung, Chu menggertakkan giginya tanpa ampun. Ya, semua yang dikatakan Bibi Bai Bing benar. Mendengar Chu dengan kejam, Nangong Huayan menyipitkan matanya tanpa sadar. Sen Leng berkata, jadi, apakah Anda benar-benar memiliki anak bernama Chu Xingtian? Menghadapi pertanyaan saat ini, Chu mengertakkan gigi tanpa ampun dan berkata dengan marah, pria itu meninggalkan istrinya, terlepas dari kematian ibu dan anak kami. Sebelum Curuking menyelesaikan kata-katanya, Nangong Huayan Meng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah cucu dengan kejam. Dengan marah memandang Curu Cilesli, Nangong Huayan berkata ceroboh. Bahkan jika ayahmu salah, bagaimanapun juga dia adalah ayahmu, dan kamu tidak ingin memikirkannya, jika anak-anakmu seperti ini kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Menghadapi teguran Nangong Huayan, Chu meremas tinjunya tanpa ampun dan menundukkan kepalanya dengan keras kepala. Meskipun dia tidak berani melanggar ibunya, dia tetap bersikeras pada sudut pandangnya dan tidak akan pernah kompromi. Menghadapi ini, Nangong Huayan tidak bisa menahan diri untuk semakin jengkel dan berkata dengan marah, seperti kamu tidak punya rasa hormat dan bahkan ayahmu sendiri tidak mengenal orang yang disegani itu. Benar-benar tidak layak menjadi kaisar keluarga kerajaan Chu. Di antara kata-kata itu, Nangong Huayan menoleh, memandang Bai Bing, dan berkata dengan dingin, memang, aku akui, tanpa belas kasihan tidak cocok untuk menjadi kaisar Dacu, tapi, yang ingin menghapuskan keluarga kerajaan Dacu, yang akan memberimu hak. Menghadapi pertanyaan Nangong Huayan, Bai Bing berkata dengan dingin, jika tidak sekarang. Dengan tangan dingin, Nangong Huayan berkata, jangan bicara omong kosong, saya hanya akan bertanya kepada Anda, identitas apa yang Anda gunakan dan kekuatan apa yang Anda gunakan untuk menghapus keluarga kerajaan saya. Menghadapi pertanyaan Nangong Huayan, Ye Ling berkata, kami menghapuskan keluarga kerajaan Dacu atas nama 7 jenderal ras manusia dan 5 divisi utama nasional. Mengapa tidak bisa? Dengan senyum mengejek, Nangong Huayan berkata, yang disebut ketidakadilan itu tidak baik, kecuali jika Anda secara terbuka berkhianat dan menghukum saya jauh dari ayah mertua saya, jika tidak, bagaimana bisa Anda memiliki hak untuk menghapuskan keluarga kerajaan saya? Menghadapi kata-kata Nangong Huayan, Ye Ling dan Bai Bing terdiam. Melihat kedua dengan dingin, Nangong Huayan berkata, 7 jenderal ras manusia Anda adalah jenderal hina suami saya, yang memilih dan mengasuh Anda dengan satu tangan. Bagaimana? Apakah Anda akan mengkhianatinya sekarang? Di hadapan Nangong Huayan, Bai Bing dan Ye Ling menghela nafas. Seperti yang dikatakan Nangong Huayan, ketujuh dari mereka dipilih dan diolah oleh Chu Xingyun. Jika bukan sumber daya besar yang diberikan oleh Chu Xingyun, mereka belum tahu di mana harus melakukannya. Dan yang paling penting adalah bahwa bahkan 7 juta pasukan di bawah 7 jenderal mereka dikirim oleh keluarga kerajaan Chu besar dari dunia roh sejati. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki seorang prajurit. Seperti yang dikatakan Nangong Huayan, jika namanya tidak benar, kata-katanya tidak lancar. Pada saat ini hidup dan mati manusia, dapatkah kita mengandalkan beberapa pengkhianat untuk mengubah keadaan? Itu hanya lelucon besar, dan langit tidak akan pernah memberkati para pengkhianat. Baik Jenderal ke-7 dan 5 guru nasional utama ditunjuk di bawah bimbingan dan pengaturan Chu Xingyun. Selain itu, dari awal hingga akhir, Chu Xingyun hanya menginstruksikan mereka untuk membentuk keluarga kerajaan Chu besar, tetapi tidak pernah memberi mereka kekuatan untuk menghapus keluarga kerajaan Chu besar. Karena itu, untuk menghapus keluarga kerajaan Chu, 5 divisi nasional utama dan 7 jenderal tidak akan memiliki identitas dan tidak ada hak yang sesuai. Jika mereka ingin secara paksa menghapus keluarga kerajaan Chu, satu-satunya cara adalah mengkhianati. Setelah mereka mengkhianati keluarga kerajaan Chu, dan mengkhianati Chu Xingyun, mereka dapat menghapuskan keluarga kerajaan Chu, tetapi dengan cara ini, berapa banyak orang yang akan berdiri di pihak mereka dan mendukung mereka dalam kasus ketidakadilan. Dan yang paling penting, keluarga kerajaan Chu yang hebat di sisi lain dari dunia roh asli, tetapi putri Chu Xingyun, Chu tidak memiliki niat untuk mengambil alih kekuasaan. Begitu pemberontakan diluncurkan di sini, penghapusan keluarga kerajaan Chu besar, dan niat Chu Wuyi di sana juga tidak diketahui. Lebih mungkin bahwa Chu tidak berniat mengirim 3 raksasa dari Departemen Militer Wu Jingsui, Lin Tianchong, Mo Wanggong, perang salib melawan dunia, dan menghilangkan pemberontakan. Dengan cara ini, segalanya menjadi lebih rumit. Melihat dingin pada Bai Bing dan Ye Ling dalam diam, Nangong Huayan berkata, kecuali ayah mertuaku, tidak ada yang berhak untuk menghapuskan keluarga kerajaan Chu.
Jika tidak, sekali manusia disentrifugasi dari Jerman, tidak perlu invasi setan, manusia tidak akan runtuh dalam pertempuran. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Bai Bing berkata, segalanya sudah ada di sini. Sekarang, menurutmu apa yang harus dilakukan? Menghadapi Bai Bing, Nangong Huayan berkata, bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Apakah Anda bertanya kepada orang yang salah tentang pertanyaan ini? Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Yeling berkata dengan senyum masam, kamu tidak akan membiarkan kami menghapuskan keluarga kerajaan Dacu, dan kamu tidak akan memberikan solusi untuk masalah ini. Bisakah kamu? Mari kita menonton saja kehancuran umat manusia, dan segalanya jangan lakukan itu. Menggelengkan kepalanya, Nangong Huayan berbalik ke sisinya, membiarkan kembalinya Yan keluar, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa, ayah mertuaku telah kembali, dan karena dia ada di sini, mengapa repot-repot denganmu? Selama perselisihan, Yeling dan Bai Bing berpikir bahwa Nangong Huayan telah mendapatkan kembali pikirannya dan sudah menjadi orang normal. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika kata-kata itu berubah, Nangong Huayan masih berpikir bahwa kembalinya Yan adalah Chu Xingyun ini. Dengan senyum masam, dia memandang Nangong Huayan, dan Bai Bing berkata tolong. Yan Gui baru berusia 10 tahun ini. Bagaimana dia bisa jadi Chu Xingyun? Kamu bisa merasakannya sendiri, tekan darahnya, jiwanya berfluktuasi, kan? Ayo, menggelengkan kepalanya dengan datar, Nangong Huayan berkata, kamu tidak tahu, itu urusanmu, kamu tahu, dia laki-laki saya, bagaimana saya bisa mengakuinya. Menghadapi kata-kata Nangong Huayan, Yan kembali dan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, oh tidak bibi. Itu tidak benar, nenek. Nenek saya. Melihat wajah kecil Yan Wei yang pahit, Nangong Huayan dengan lembut tersenyum dan berkata, Siang Gong, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, atau mengapa Anda menjadi seperti ini, tapi saya bisa yakin, Anda adalah suamiku. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Yan kembali tak terkendali. Dia kembali dari Yan, tetapi nama dan identitasnya baru 2 atau 3 bulan yang lalu, ketika dia pertama kali sadar, dia memulainya sendiri, bukan nama aslinya. Dengan kata lain, sebelum dia sadar kembali identitas apa dia bahkan tidak tahu dirinya. Melihat kembalinya Yan, Nangong Huayan tersenyum lembut, menoleh, dan memandang Bai Bing dan Yeling Dao. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa saya begitu yakin, dia adalah ayah mertua saya, bukan? Menghadapi pertanyaan Nangong Huayan, Bai Bing dan Yeling mengangguk, mereka benar-benar penasaran. Nangong Huayan memutuskan bahwa Chu Xingyun yang mengembalikan Yan. Meskipun penampilan kembalinya Yan persis sama dengan Chu Xingyun, tetapi ada lebih banyak orang dengan panjang yang sama di dunia ini. Melihat Bai Bing dan Yeling kosong, Nangong Huayan tersenyum bangga, sebenarnya, apa yang saya katakan cukup jelas, dia adalah laki-laki saya, apakah laki-laki saya mengerti? Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Yeling dan Bai Bing tiba-tiba memerah. Sampai sekarang, Yeling dan Bai Bing belum pernah jatuh cinta atau menikah, dan mereka adalah gadis-gadis paling murni, jadi, di hadapan Nangong Huayan yang secara eksplisit, secara naluriah pemalu. Tapi tak lama, Bai Bing memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dengan keras, memandang Nangong Huayan, dan berkata dengan tidak percaya, maksudmu, dia? Mengangguk dengan datar, Nangong Huayan berkata, ya itu yang kamu pikirkan, bagaimana? Sekarang kamu harus percaya, dia benar-benar ayah mertuaku, dia adalah Chu Xingyun. Matanya membelalak kaget, dan Bai Bing menelan gugup dan berkata, saudari Huayan, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu ada di tahun-tahun terakhir. Menghadapi keraguan Bai Bing, Nangong Huayan mengangguk dan tersenyum, ini bukan apa-apa. Saya bisa memahami keprihatinan Anda. Bahkan jika Anda melepaskan dan membuktikannya, ini bisa dibuktikan, bukan? Dihadapkan dengan diskusi antara Bai Bing dan Nangong Huayan, Yeling tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi jelas, sebagai saudara perempuan yang baik, Bai Bing dan Nangong Huayan yang pernah tinggal di kamar yang sama atau bahkan tinggal di tempat tidur yang sama selama beberapa tahun, jelas tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya, sangat sederhana untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun adalah lelaki Nangong Huayan. Di antara keduanya, bahkan ada seorang anak, dan anak itu bukan orang lain, itu adalah Chu yang kejam. Karena kerabat kulit, perawan Ningong Huayan, Yuan Yin pasti diperoleh oleh Chu Xingyun, dan api yang terkandung di dalamnya menjadi dasar terbaik untuk menilai Nangong Huayan. Sebagai api menelan yang semula ada dalam tubuh seseorang, atau bahkan bagian dari tubuh seseorang sendiri, ini bukan hanya masalah langka tetapi ada saling induksi di antara mereka. Bahkan jika kembalinya Yan sangat kebetulan, seperti Nangong Huayan, ia juga memiliki api Engulfment, tetapi jika api Engulfing tidak berasal dari Nangong Huayan, ia tidak akan memiliki perasaan apapun. Dari induksi api yang menelan tubuhnya, kembalinya Yang Wei sangat mirip dengan Chu Xingyun, ditambah beberapa yang lain, mirip dengan keberadaan indera keenam, Nangong Huayan lebih pasti daripada orang lain, kembalinya Yang Wei pasti Chu Xingyun tidak akan pernah salah.
Namun, kesadaran Nangong Huayan tidak normal setelah ratusan tahun, baru pada saat Yang Wei kembali dan mengatakan tidak lagi menyalahkannya, setelah benar-benar memaafkannya, dia langsung merasa lega dan sadar kembali. Ketika itu penting, Bai Bing harus menentukan identitas kembalinya Yan sebelum dia dapat membuat keputusan, jika tidak, jika ada jejak keraguan, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Mengambil napas panjang, ujung jari Bai Bing mencubit, dan api putih terbang keluar dari tangannya, dan segera jatuh di bahu Yan yang kembali. Menghadapi pemandangan ini, Yan kembali tak terkendali untuk sesaat, dan menatap matahari di bahunya dengan ragu, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun panas, serta kekuatan ofensif dan destruktif. Dengan linglung, Yan kembali ke tubuhnya. Di persimpangan gagang dan penjaga tangan pedang kuno Kixing, di tengah salib, api yang menelan-menelan tiba-tiba terbakar. Seolah-olah seekor kucing rakus melihat seekor ikan kecil yang kering, di antara ikal lidah api, nyala api putih tersapu dan ditelan ke dalam api yang menelan, dan menghilang. Apa yang dilepaskan Bai Bing bukanlah api matahari yang sebenarnya, tetapi jejak api matahari yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah jejak esensi ini memasuki tubuh Yan, dia tidak bisa tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Di masa lalu, sebagai saudara perempuan terbaik, Bai Bing juga memotong sepotong kecil sumber sebenarnya dari api sejati matahari dan melahapnya ke Nangong Huayan untuk meningkatkan kekuatan api yang melahap. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih dari Bai Bing bagaimana rasanya ketika asal ditelan oleh api menelan. Dibandingkan dengan saat ini, penemuan Bai Bing yang ngeri, kedua perasaan itu persis sama. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, Bai Bing bergetar dan berkata, "Kamu. Apakah ada nyala di tubuhmu?" Nyala api ini masih sangat aneh dan dapat melahap semua jenis api. Melihat Bai Bing tertegun, Yan kembali dan berkata, "Apa? Kamu? Bagaimana kamu tahu?" Melihat reaksi kembalinya Yan, Bai Bing langsung meneteskan air mata di matanya dan menggigil, "Kamu, berapa umurmu tahun ini, siapa orang tuamu dan di mana mereka?" Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Ruqing, yang sudah lama tidak berbicara, mengatakan, "Kecerdasan dikembalikan oleh Yan, keluarga kerajaan Dacu kami telah menyelidiki dengan sangat jelas, jika Anda ingin tahu." Sambil berjabatan tangan, Bai Bing berkata, "Keluarga kerajaan Dacu Anda tahu, kita semua tahu, Anda tidak tahu, kami juga tahu, saya hanya ingin mendengarkannya." Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, "Saya juga mengatakan itu tidak spesifik. Itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya bangun dari kuil yang hancur, tetapi saya tidak tahu spesifiknya." Kedengarannya sangat bagus juga. "Konyol, konyol." Menyipitkan matanya sedikit, Yeling berkata, "Aku mendengar pernyataan itu, beberapa orang berkata, kamu terdiri dari seorang idola di kuil surga." Mengangguk dengan senyum pahit, Yan kembali dan melihat sekeliling selama seminggu, lalu berkata, "Secara khusus, tidak pantas untuk mengatakan di sini. Jika Anda ingin tahu, apakah Anda mencari tempat yang tenang?" Mendengar kembalinya Yan, semua orang tiba-tiba terbangun. Melihat sekeliling, Nangong Huayan menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan datar, "Kamu ikut aku dan duduklah denganku. Itu yang paling hening dan paling rahasia." Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Bai Bing dan Yeling tidak bisa membantu tetapi mengerucutkan bibir mereka, dengan aneh menelan Yan kembali, dan ekspresi wajahnya sangat rumit. Melihat Bai Bing dan Yeling dengan curiga, Yan Gui sangat bingung dengan ekspresi mereka, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukan saatnya untuk penasaran. Di bawah kepemimpinan Nangong Huayan, Bai Bing, Yeling, Bu Fan, Nangong Huayan, Kaisar Ziwei Wuxi, Dongfang Tianxiu, Sima Pian, dan Bei Ye Piaoling dan Curutles, melaju menuju kedalaman istana. Sepanjang jalan, segera, sekelompok orang datang ke loteng yang indah. Melihat sekeliling, loteng itu sangat indah, dengan pohon persik ditanam di sekitarnya, dan sekilas, saya takut akan ada 2 atau 3 ribu pohon. Dikelilingi oleh pohon-pohon persik, jejak usus kecil mengarah ke loteng yang indah. Melihat lingkungan yang indah dengan kagum, Yan kembali dan berjalan menuju loteng bersama semua orang. Setelah memasuki loteng, semua orang duduk dan memastikan bahwa lingkungannya cukup aman dan rahasia. Bai Bing melanjutkan, "Oke, sekarang ini yang paling rahasia. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa mengatakannya." Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, "Saya mendengar Yafu dan Yani mengatakan bahwa saya dibungkus dengan patung tanah liat Sang Dewi dan terlihat seperti patung kayu." Mengangguk-angguk, Bai Bing berkata, "Kami juga mendengar tentang informasi ini, tetapi bagaimana mungkin? Bagaimana kayu bisa menjadi manusia? Ini sama sekali tidak bisa dipahami." Setelah mengangkat bahunya, Yan kembali, "Ini benar-benar tidak bisa dipahami, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Lagi pula, saya tidak sadar kembali pada saat itu. Semuanya didengarkan oleh orang lain." Mengerutkan keningnya, Bai Bing berkata, "Terlepas dari asal Anda, apakah Anda memiliki barang-barang lainnya? Misalnya, Yupei, cincin dan sejenisnya?" Melihat Bai Bing dengan curiga, Yan kembali dan berkata, "Saya tidak mengerti, mengapa Anda begitu ingin tahu tentang asal saya? Apakah Anda mengatakan, apakah Anda takut bahwa saya adalah mata-mata klan setan?"
Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Bai Bing berkata dengan serius, tidak, kami tidak khawatir bahwa Anda adalah mata-mata setan. Jika Anda adalah mata-mata setan, maka Anda tahu terlalu banyak sekarang. Mengangguk kepalanya dengan jelas, dan Yang Wei kembali untuk memahami bahwa jika dia benar-benar mata-mata klan iblis, maka dia tidak akan muncul di sini sama sekali, hanya bergegas kembali ke klan iblis dan memulai perang. Dengan status 7 jenderal saat ini, mereka tidak dapat menahan serangan klan iblis. Setelah pertempuran pertama, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan manusia, dan bahkan membunuh mereka. Melihat Bai Bing secara tidak dapat dijelaskan, Yan kembali, karena kamu tidak khawatir bahwa aku adalah mata-mata, mengapa kamu menyelidiki dengan sangat hati-hati, apakah aku Chu Xingyun atau tidak ada bedanya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Bai Bing berkata, kamu masih tidak mengerti, katakan saja. Jika kamu adalah Brother Chu, maka kamu adalah penguasa dunia ini, dan semua orang, benda dan benda di dunia ini akan mengelilingi kamu pergi bekerja. Mendengar kata-kata Bai Bing, Yan kembali tanpa sadar dan menghirup udara. Dia berkata dengan tak percaya, bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya dilakukan Chu Xingyun? Dia memiliki status dan status yang begitu tinggi. Mengangkat bahu, Bai Bing berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Katakan saja, 7 jenderal dari umat manusia kita semuanya telah membuat sumpah hati setan dan paling setia pada keberadaannya. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, selain itu, 5 penguasa nasional umat manusia juga merupakan 5 tangan teratas umat manusia. Bai Ye Piaoling adalah istri Gu Men, Kaisar Ziwei adalah istri Yu Zai, dan Sima Pian adalah saudara paling setia dari Chu. Advokat, seperti untuk aroma air. Di tengah jalan, Yeling tidak melanjutkan. Lagi pula, di sini, berbicara tentang Sui Liuxiang di depan orang-orang ini sebenarnya agak memalukan dan tidak nyaman. Mendengar Yeling dan narasi sederhana Bai Bing, Yan Huilai akhirnya memahaminya, memang, sehingga terdengar bahwa seluruh klan manusia kecuali Dongfang Tianxiu, hampir semua orang akan mendukung Chu Xingyun tanpa kembali, tapi dia pesanannya dari. Melihat kembalinya Yan yang masih tidak mengerti, Nangong Huayan Yan tersenyum dan berkata, sampai hari ini, kekejaman tidak lagi cocok untuk menjadi seorang kaisar, jadi, selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda adalah suami saya, maka Anda akan menjadi keluarga kerajaan Chu. Kaisar baru telah menjadi pemimpin tertinggi seluruh umat manusia. Karena iri dengan kembalinya Yan, Chu dengan kejam berkata, dan tidak seperti saya, Kaisar Boneka, Anda akan mendapatkan 5 penguasa besar negara, dan 7 jenderal yang sepenuhnya mendukung, dalam arti sebenarnya tertinggi. Mendengar kata-kata semua orang, Yan kembali dengan tangannya berayun dan berkata dengan cemas, jangan, aku anak kentut, bagaimana aku bisa menjadi kaisar, kekuatan apa yang kau miliki, jangan mengolok-olokku. Melihat serius pada kembalinya Yan, Bai Bing berkata, jangan khawatir tentang apakah kita bercanda, sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah membuktikan diri dan meyakinkan kami. Mengangguk kepalanya, Ye Lingdao berkata, menurut informasi, ketika pertama kali muncul, kamu pernah mengorbankan pedang terbang dan membantai lawanmu. Aku tidak tahu, pedang terbangmu, bisakah kamu memberikannya, ayo lihat. Pedang terbang. Mendengar kata-kata Yeling, Yan kembali dan mengangguk. Sepanjang waktu, kembalinya Yan sebenarnya ragu-ragu tentang pengorbanan pedang terbang, atau mengetahui jam kuno di laut, tetapi sekarang tampaknya mereka telah membantunya membuat pilihan. Mengangguk kepalanya, Yan Qi kembali ke tangan kanannya, dan pedang kuno bintang 7 yang terbakar dengan api emas tiba-tiba muncul di depan Yan kembali, berputar perlahan. Melihat pedang kuno Qixing kuno menggantung di udara, Yeling dan Bai Bing berdiri pada saat bersamaan. Melihat pedang kuno bintang 7 yang berputar perlahan di udara, Yeling menutupi mulutnya dan berkata dengan air mata potong pedang, itu adalah pedang Kakak Chu, dia benar-benar saudara Chu. Mengangguk dengan penuh semangat Bai Bing, yang selalu tenang, sudah penuh dengan air mata, dan menyeka air mata di wajahnya. Bai Bing Lu tersedak dengan isak tangis, Kakak Chu, selamat datang kembali. Melihat Yeling dan Bai Bing yang terlihat bersemangat, semua orang kecuali Nangong Huayan bingung. Mengernyitkan alisnya, Dongfang Tianxiu berkata, ada apa, pedang ini, adakah yang spesial dari itu? Tidak hanya Dongfang Tianxiu, tetapi semua orang bingung. Jelas, meskipun mereka semua tahu Chu Xingyun, mereka tidak mengerti pedang kuno ini. Menyeka air mata di wajahnya, Yeling berkata, kamu mungkin hanya tahu senjata pertempuran utama Brother dan pedang untuk lubang hitam, tetapi kamu tidak tahu bahwa pedang saudara Chu sebenarnya adalah pedang kosong. Mengangguk-angguk, Bai Bing berkata, ya, tubuh pedang terbang ini adalah pedang pengiris, tetapi tidak semua. Jika saya membaca dengan benar, Brother Chu menggabungkan roh bela dirinya dengan pedang pengiris. Untuk satu, melihat pedang terbang itu dengan penuh kekaguman, Bu Fan berkata, lihatlah garis-garis skala naga pada pedang terbang ini, yang dimiliki oleh Zutian Wuling besar milik Brother Zhou, 365 baris. Mendengar kata-kata Bai Bing, Yeling, dan Bu Fan, semua orang tidak bisa tidak melirik satu sama lain, dan ekspresi di wajah mereka juga berbeda. Pada saat ini, pada dasarnya dapat ditentukan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dialami Chu Xingyun dan mengapa menjadi seperti ini, jelas bahwa Yan Xingyun adalah Chu Xingyun.
Memotong pedang tidak bisa palsu, api menelan tidak bisa palsu, pedang semangat seni bela diri dinasti Zhou tidak bisa palsu, ditambah penampilan kembalinya Yan, semua bukti menunjuk ke jawaban yang sama. Jika semua ini bisa dipalsukan, maka dunia ini terlalu gila, semua orang bersedia melakukan ini palsu, menjadi pengkhianat dengan api menelan, dan semangat bela diri minggu besar. Menghadapi jawaban ini, Dongfang Tianxiu merasakan yang paling rumit, sebagai mantan lawan, dia tidak ingin Chu Xingyun kembali. Namun, dalam situasi umat manusia saat ini, jika Chu Xingyun belum kembali, saya khawatir itu tidak dapat dijamin. Cepat atau lambat, itu akan punah oleh klan iblis, tetapi hanya waktu. Oleh karena itu, perasaan Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu sangat rumit dan sangat kontradiktif. Adapun Kaisar Ziwei, Bei Ye Piaoling, situasinya biasa saja. Selama ini, tidak pernah ada terlalu banyak komunikasi dan kontak antara mereka dan Chu Xingyun. Mereka dianggap satu sama lain, tetapi mereka tidak terlalu akrab. Dalam kasus Kaisar Ziwei dan Bei Ye Piaoling saja, rasa hormat dan dukungan mereka untuk Chu Xingyun datang dari lebih banyak sumber dengan suami mereka, yaitu Yu Zai dan Gu Men. Yang disebut pengikut suami dan istri, karena Yu Zai dan Gu Men mendukung Chu Xingyun, maka mereka juga mendukung Chu Xingyun tanpa ragu-ragu dan menjadi pendukung utamanya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka berdua tidak memiliki ambisi, tetapi ini adalah kasus pasangan tersebut. Jika kedua suami mendukung Chu Xingyun, dan keduanya adalah istri, tetapi mendukung musuh Chu Xingyun, bagaimana pernikahan ini bisa dipertahankan? Biasanya, lebih baik mengatakan bahwa begitu pertempuran mencapai waktu paling sengit di medan perang, lalu antara suami dan istri, bukankah mereka akan membunuhmu dan mati? Sebagai pasangan, hal yang paling penting adalah untuk berpikiran sama, jika tidak sulit untuk bersatu. Sekalipun mereka jarang berkumpul, cepat atau lambat mereka akan berpisah karena berbagai kontradiksi. Kaisar Ziwei dan Bei Ye Piaoling adalah wanita yang lebih tradisional. Setelah menikah, mereka lebih peduli tentang suami, daripada wanita yang kuat, yang hanya memikirkan identitas, kekuatan, dan status. Berikutnya adalah Sima Pian, dan yang paling menyenangkan dari semuanya adalah dia. Berbeda dengan kelegaan Nangong Huayan, dan air mata berbeda Yeling dan Bai Bing, Sima Pian hanya memiliki kegembiraan, murni, kegembiraan melihat Chu Xingyun lagi. Meskipun dalam hati, Sima Pianzhen benar-benar mencintai Chu Xingyun di tulangnya, tetapi dia mencintai kedalaman, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menikah dengannya. Bagi Sima Pianzhen, bisa ada orang seperti itu dalam hidup ini, biarkan dia selalu khawatir tentang hal itu, dan dia sudah sangat bahagia. Yang disebut orang kepercayaan di laut, dunia di sebelah. Selama dia tahu bahwa Chu Xingyun baik, Sima Pian sangat senang, dan tidak ada pemborosan lainnya. Meskipun pikiran dan perasaan setiap orang berbeda, tetapi tidak termasuk bagian yang berbeda, satu hal adalah bahwa setiap orang memilikinya, itu adalah sukacita. Bahkan Dongfang Tianxiu yang paling kompleks tidak sepenuhnya khawatir, tetapi setengah khawatir dan setengah bahagia. Melihat Yeling dan Bai Bing menangis dan menangis, Yan kembali sedikit bingung. Dalam benaknya, dua dewi ini, yang menginjak kaki mereka dan bergerak di dunia acuh tak acuh dan kuat. Tapi sekarang, dua wanita kuat ini, di depannya, menangis seperti anak kecil ini. Melihat ekspresi berbeda dari semua orang, Nangong Huayan berkata, bagaimana kalau sekarang ada orang yang ingin menghapuskan keluarga kerajaan Dacu? Menyeka air matanya, Bai Bing berkata, karena kakak Chu kembali, maka kecuali dia berbicara sendiri, kalau tidak, siapa yang berani menghapuskan keluarga kerajaan Chu? Mengangguk, Yeling menyeka air matanya dan tersenyum bahagia, ya. Kakak Chu ada di sini, dan tidak ada yang bisa berbicara untuk kita, semua yang mendengarkan saudara Chu. Dengan nafas gemetar, Bu Fan berjalan ke kembalinya Yan dan meraih tangan Chu Xingyun, menangis, bos, kamu akhirnya kembali. Melihat dengan cemas pada semua orang di sekitarnya, Yan kembali dan berkata, sekarang, saya tidak tahu siapa saya lagi, tapi, dalam ingatan saya, itu kosong, saya tidak tahu siapa Anda atau apa yang terjadi di masa lalu apa yang terjadi. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, meskipun kami tidak tahu apa yang telah Anda alami, tetapi Anda dapat yakin bahwa Anda pasti menderita amnesia, tetapi meskipun demikian, Anda akan selalu menjadi bos kami. Mengangguk kepalanya dan berkata, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan alam semesta dan menyelamatkan seluruh umat manusia adalah bos. Jika Anda tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Menghadapi kata-kata Bu Fan, Dongfang Tianxiu tidak bisa menahan tawa. Meskipun saya benar-benar ingin membantahnya, ini memang masalahnya. Jika bukan kelompok orang yang ditinggalkan oleh Chu Xingyun, manusia akan dihancurkan sejak 100 tahun yang lalu. Setelah melihat-lihat selama seminggu dan tidak melihat keberatan dari semua orang, Yan kembali semakin cemas. Di antara kedua alisnya, Yan kembali dan berkata tidak ini, tapi ini masalah hidup dan mati untuk seluruh umat manusia, bagaimana mungkin itu begitu sepele. Dia memandang Chu Xingyun dengan sangat kukuh dan berkata, dunia Qiankun dipertahankan hanya karena bosnya.
Karena itu, jika manusia di dunia ditakdirkan punah, hanya bos yang akan memenuhi syarat untuk memimpin semua orang ke jurang kematian. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, selain itu, Anda mengatakan bahwa permainan anak-anak kita sebenarnya bukan. Anda tahu, sumber daya yang Anda miliki sudah menjadi sedotan penyelamat yang telah kami cari di seluruh penjuru. Di hadapan bujukan semua orang, Yan kembali dengan tangannya dengan kasar, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa, dan saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak akan pernah duduk dalam posisi saudara ini. Dengan senyum pahit, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu segalanya, aku mengerti segalanya, dan pada dasarnya segalanya, tapi aku tidak bisa membantu manusia, dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Setelah merentangkan tangannya, Yeling berkata, ya, sampai sekarang, apakah Anda tahu, tidak mengerti, kan? Itu tidak terlalu penting, kami tidak punya jalan, jika Anda punya, mungkin Anda dapat mencobanya, bukan? Menghadapi Bai Bing dan Yeling, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi bergerak. Ya, meskipun dia tidak mengerti manusia, dia tahu sangat sedikit, tetapi jika dia sepenuhnya diberikan kepadanya, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi semua manusia. Tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi yang lebih penting, itu juga memungkinkan manusia untuk berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dia diberi periode waktu, dia pasti akan mampu memimpin seluruh umat manusia dan menyinari seluruh langit berbintang. Berpikir tentang itu, Yan Guilai menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang dalam, jika ada jalan, aku benar-benar memilikinya, tapi aku harus memastikan bahwa kamu benar-benar, semuanya dari hati, kuharap aku berdiri dan memilih apakah Anda ingin menaikkan balok. Dalam menghadapi penyelidikan dari kembalinya Yan, Bai Bing, Yeling, Bu Fan, Mo Li, Bei Ye Piaoling, Sima Pian Pang, dan Dong Fang Xiu tidak keberatan. Adapun Nangong Huayan dan Curutles, pada saat ini, mereka tidak punya suara. Menghadapi situasi ini, Yan kembali dan menoleh ke arah Dongfang Tianxiu. Sen berkata, meskipun Anda tidak keberatan, saya bisa merasakan bahwa Anda memiliki permusuhan yang mendalam terhadap saya. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu mengangkat alisnya dan berkata dengan rendah, kamu tidak boleh ingat apa yang terjadi di antara kami, pada kenyataannya. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Di hadapan Dongfang Tianxiu, Yan Huilai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan datar, karena ada keberatan, maka balok ini, saya tidak bisa mengambilnya. Lagi pula, jika Anda menginginkan hal-hal buruk, satu orang sudah cukup. Menghadapi kembalinya Yan, Dongfang Tianxiu tersenyum pahit, dengarkan aku setelah aku selesai berbicara, meskipun aku secara pribadi tidak ingin melihatmu, tapi aku masih bisa berdiri teguh dalam menghadapi masalah besar yang mempengaruhi kemanusiaan. Mendengarkan kata-kata Dongfang Tianxiu, Yang Hui kembali mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak yakin, bicara langsung, apa maksudmu? Menghadapi masalah kembalinya Yan, Dongfang Tianxiu berkata, katakan saja, untuk Anda secara pribadi, saya tidak bisa menyukainya dalam hidup saya, tetapi publik adalah publik, privat adalah privat, dalam urusan publik, saya menyambut Anda dan mendukung Anda, saya pendukung paling sulit untuk dipekerjakan. Di antara kata-kata itu, Dongfang Tianxiu berhenti, dan kemudian berkata, tentu saja, jika Anda tidak dapat melewati ambang ini di hati Anda, maka saya dapat mundur dan berlatih keras, tanpa bertanya kepada dunia, semuanya tergantung pada Anda. Dihadapkan dengan komentar dari Dongfang Tianxiu, alis Yan Gui berkerut dan akhirnya melepaskan. Melihat Dongfang Tianxiu dengan senyum, Yan kembali dan berkata, tidak ada yang bisa membuat semua orang menyukainya. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali dan melanjutkan, saya bukan orang yang tidak bisa menerima keberatan, saya juga tidak bertanya kepada semua orang, saya harus menyukai saya, tapi, mari kita bicara tentang hal-hal buruk. Dengan ekspresi serius, Yan kembali dan berkata dengan sangat serius, secara pribadi tidak masalah seberapa banyak Anda tidak menyukai saya atau bahkan membenci saya, tetapi ketika datang ke urusan publik, Anda harus menjadi publik dan publik, yang berani mengabaikan tugas dan asal-asalan mereka, saya harus meminta pertanggungjawaban dia. Di hadapan kembalinya Yan, semua orang berdiri pada saat yang sama dan berteriak. Semua orang tahu bahwa ketika Yan Gui mengatakan kalimat ini, itu berarti bahwa ia telah mengambil alih hak-hak besar umat manusia, dan melihat naik turunnya umat manusia, melawan di pundaknya. Di hadapan semua orang, Yan kembali, karena keluarga kerajaan Chu telah didirikan, tidak perlu membatalkannya. Di musim gugur yang bermasalah ini, umat manusia membutuhkan inti yang jelas, sehingga lebih mudah untuk menyingkat semua kekuatan. Mengangguk kepalanya, Dongfang Tianxiu berkata, memang benar bahwa jika keluarga kerajaan Chu dibubarkan, umat manusia pasti akan jatuh ke dalam situasi di mana tidak ada kepala naga. Tanpa invasi klan setan, gejolak internal cukup untuk meruntuhkan umat manusia. Dengan pandangan terkejut pada Dongfang Tianxiu, Yan kembali dan mengangguk, keuntungan terbesar umat manusia adalah kepatuhan, dan kerugian terbesar adalah kepatuhan. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, jika tidak ada orang kuat atau kekuatan berdiri dan memimpin semua orang untuk melawan, maka semua orang akan sepenuhnya dihancurkan oleh musuh dalam keheningan.
Menghela nafas dan mengangguk, Bai Bing berkata, ya, dalam Holocaust yang terjadi 100 tahun yang lalu, banyak kota karena tidak ada yang memimpin dalam perlawanan, terbunuh oleh klan iblis sepanjang jalan, bahkan perlawanan sekalipun. Mendengar kata-kata Bai Bing, cahaya menyala di mata Dongfang Tianxiu dan dengan bangga mengatakan, meskipun negara-negara bagian timur kita, yang paling cepat jatuh, tetapi di bawah kepemimpinan keluarga oriental kita, seluruh umat manusia berdiri, ulet dan konfrontasi klan iblis menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada klan iblis. Dengan pandangan kagum pada Dongfang Tianxiu, Yan Guilai tahu bahwa apa yang dikatakannya benar, semua yang didengarnya didengar oleh telinganya sendiri. Banyak yang selamat dari perang itu sekarang berada di kaki Gunung Tiantai. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, ini faktanya. Meskipun keluarga kerajaan Chu tidak ada hubungannya, tetapi setelah 100 tahun kehalusan, semua orang telah menerima keberadaan keluarga kerajaan Chu dan mengakui kepemimpinannya. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, karena itu, keluarga kerajaan Dacu tidak dapat dihapuskan. Jika tidak, manusia akan kehilangan tulang punggung mereka dan tidak tahu dari siapa mereka harus menerima perintah. Di antara kata-kata itu, Yan kembali ke Bai Bing dan Ye Ling. Di masa lalu, Shen mengatakan, meskipun keluarga kerajaan Dacu pada dasarnya tidak melakukan hal yang baik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setidaknya, hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan Dacu dapat diterima oleh rakyat. Kebijakan keluarga kerajaan Dacu, rakyat juga mendukung ini. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, dan Bai Bing berkata, Kakak Chu. Maksudmu, terus ikuti model sebelumnya. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, tidak penyalahgunaan dinasti telah terwujud setelah 100 tahun, yang jelas tidak cocok untuk perkembangan manusia. Mengangguk kepalanya, Bai Bing setuju, ya, hak absolut pasti akan disertai dengan korupsi absolut. Sistem kekaisaran memiliki terlalu banyak kekurangan. Dengan senyum pahit, Ye Ling berkata, sistem kekaisaran memang memiliki terlalu banyak kerugian, tetapi seperti yang dikatakan Brother Chu, setelah penghapusan keluarga kerajaan Chu besar, manusia mungkin tanpa kepala dan kacau. Menghadapi situasi yang kontradiktif ini, semua orang mengerutkan kening dan berpikir keras. Namun, semakin Anda berpikir, semakin Anda tidak memiliki solusi. Ini sangat berlawanan. Ketidaksempurnaan sistem dinasti terlalu besar, tetapi penghapusan dinasti, manusia tidak bisa mengalahkan diri sendiri, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tampaknya salah. Melihat wajah semua orang yang sedih, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, sebenarnya, banyak hal yang tidak satu atau yang lain. Antara hitam dan putih, sebenarnya ada warna abu-abu. Mendengar kembalinya Yan, semua orang tidak bisa membantu tetapi bergerak, mereka sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka tidak bisa memikirkan apapun. Tiba-tiba, semua orang melihat kembalinya Yan dengan mata bingung. Di bawah perhatian semua orang, Yan kembali, karena semua orang tahu bahwa hak absolut harus disertai dengan korupsi absolut, mengapa kita tidak mencabut keluarga kerajaan dari semua hak? Menghadapi masalah kembalinya Yan, semua orang tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut. Dongfang Tianxiu bahkan berteriak, sungguh lelucon, tidak ada hak, lalu betapa dinasti? Menghadapi pertanyaan dari Dongfang Tianxiu, Yan kembali, apa itu dinasti dan siapa yang mendefinisikannya? Bagaimana ini didefinisikan? Dengan senyum masam, Dongfang Tianxiu berkata ini bukan pertanyaan tentang siapa yang mendefinisikannya. Poin utamanya adalah bahwa kaisar adalah pemilik bersama dunia dan memegang kekuatan tertinggi dunia, yang disebut. Sambil menjabat tangannya, Yan kembali dan mengerutkan kening, siapa yang kamu dengarkan? Mengapa dia memberikan definisi seperti itu? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Dongfang Tianxiu berkata tidak ada gunanya bagimu untuk menggunakan kata-kata yang kuat seperti ini, singkatnya, seorang kaisar tanpa kekuatan, kaisar macam apa, dinasti tanpa kekuatan, dinasti macam apa? Kata-kata yang kuat. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yan kembali, saya tidak tahu apakah saya sombong, saya hanya tahu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendefinisikan ini, bahkan jika ia memiliki hak ini, mengapa saya harus mendengarkannya? Mendengar kembalinya Yan, Bai Bing menamparkan meja dengan matanya berbinar, ya. Tidak peduli siapa yang mengatakan ini, itu hanya kata keluarga. Mengapa kita harus patuh? Mengangguk dengan penuh semangat, Ye Ling berkata, ya. Kakak Chu adalah kaisar, kami adalah orang yang paling memenuhi syarat di dunia ini untuk mendefinisikan dinasti, tidak bisakah kaisar mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan orang lain apakah orang-orang datang untuk mendefinisikan? Tersenyum pada Ye Ling dan Bai Bing, Yan kembali, sebenarnya, semua orang menerimanya atau tidak, sama sekali tidak penting. Yang penting adalah aku menjaga keluarga kerajaan Dacu, menghindari kerumunan naga tanpa kepala, dan menghindari keluarga kerajaan telah jatuh ke dalam korupsi yang tak terhindarkan karena hak mutlaknya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Menyaksikan kembalinya Yan dengan senyum masam, Dongfang Tianxiu berkata, dengan cara ini, tidakkah kamu selingkuh? Itu hanya menjual daging domba dengan menggantung kepala domba. Apakah kamu pikir orang akan percaya padamu?
Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kamu tahu, nominal, dunia ini, atau dunia dinasti, kaisar hanya mendesentralisasi kekuatan, mengapa orang-orang tidak percaya? Tanpa daya menyaksikan Yan kembali, Dongfang Tianxiu berkata, apa gunanya nama? Setelah kehilangan hak, apa yang bisa keluarga kerajaan Dacu menjamin hak dan kepentingan mereka? Dihadapkan dengan sidik jari Dongfang Tianxiu, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, dalam analisis akhir itu masih hak dan kepentingan, tetapi jika ada hak dan kepentingan, maka itu kembali ke jalan lama. Hak absolut pasti akan mengarah pada korupsi absolut. Dengan ragu-ragu melihat kembalinya Yan, Dongfang Tianxiu berkata, maksud Anda keluarga kerajaan Dacu hanyalah keluarga kerajaan nominal, pada dasarnya, apakah sama dengan orang biasa? Mengangguk dengan datar, Yan kembali dan berkata, ya itu benar, tidak peduli apapun, keluarga kerajaan Dacu tidak akan lagi memiliki minat dan tidak akan lagi memiliki kekuatan. Tidak, mendengar kembalinya Yan, Bai Bing tiba-tiba dengan cemas berdiri dan berkata, jadi, bagaimana Anda memerintah? Jika Anda tidak dapat mengendalikan, bagaimana Anda mewujudkan niat politik Anda? Dihadapkan dengan pertanyaan Bai Bing, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, saya pikir, Anda mungkin telah salah paham. Saya tidak pernah ingin menjadi seorang kaisar. Saya tidak ingin menjadi seorang kaisar sebelumnya, sekarang saya tidak menginginkannya, dan saya bahkan tidak menginginkannya di masa depan. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan menoleh ke Nangong Huayan, dan Chu dengan kejam memandangnya, dan kemudian berkata, meskipun aku tidak yakin siapa aku tidak tahu apakah aku Chu Xingyun. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata datar, bagaimanapun, saya harus memikirkan kemungkinan itu, bahwa saya mungkin kerabat Huayan, dan kemungkinan ayah Chu yang kejam. Mengangguk, Bai Bing tersenyum dan berkata, ya putranya selalu merebut ayahnya, tetapi dia tidak pernah mendengar ayahnya merampas putranya secara terbalik. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, keluarga kerajaan Dacu akan ada dalam nama. Mulai sekarang, keluarga kerajaan Dacu tidak akan lagi memiliki kekuatan atau kepentingan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, di bawah keluarga besar Chu, semua hak adalah 3 bagian. Bagian pertama, Departemen Militer, bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan pertempuran. Bagian kedua adalah Kementerian Pemerintah, yang bertanggung jawab atas semua hal terkait pembangunan dan konstruksi. Bagian ketiga adalah Departemen Hukum, yang bertanggung jawab untuk semua hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan penegakan hukum. Menghadapi pengaturan Chu Xingyun, Bai Bing mengerutkan kening dan berkata, divisi ini memang sangat inovatif, tapi apa hubungan antara 3 departemen utama dan satu sama lain? Setelah merenung sebentar, Yan kembali dan berkata dengan datar, 3 departemen utama milik lembaga tertinggi dan tidak ada hubungan bawahan di antara mereka. Apa? Tidak ada afiliasi. Mendengar kembalinya Yan, semua orang terpana. Dengan cara ini, kembali ke masalah lama, Yan kembali untuk mewujudkan niat politiknya, dan itu menjadi sulit lagi. Melihat semua orang dengan takjub, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, itu sebabnya saya hanya ingin semua orang mendukung saya. Jika semua orang tidak dapat berbagi hati, niat politik saya tidak dapat diwujudkan. Sambil mengerutkan kening, Yeling bingung, saya tidak mengerti, mengapa Anda ingin melakukan ini, dan mengapa Anda menyusahkan diri sendiri, jangan, tidak dapat menetapkan tingkat yang lebih tinggi untuk Anda di 3 departemen ini kekuasaan. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Yan kembali dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa hak absolut harus disertai dengan korupsi absolut. Jika kamu benar-benar membuat posisi di atas 3 departemen, bukankah itu kaisar? Mendengar kembalinya Yan, semua orang malu. Memang, jika posisi seperti itu benar-benar ditetapkan, ia akan kembali ke jalan lama, tetapi hanya mengubah namanya, dan itu sebenarnya kaisar. Melihat sekeliling selama seminggu, Yan kembali dan berkata, mari kita bicara lebih sedikit, mari kita bicara tentang pengawas dari 3 departemen utama. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing mengatakan pada pertama kalinya, departemen militer tidak perlu mengatakannya. Satu-satunya hal yang dapat mendukung departemen militer dan berperang melawan klan iblis adalah Sui Liuxiang. Mendengar kata-kata Bai Bing, Yan kembali dan melihat sekeliling selama seminggu, meminta pendapat Anda. Tapi yang jelas, seperti yang dikatakan Bai Bing, saat ini, tidak ada yang ingin mengendalikan para jenderal di departemen militer kecuali Air dan Wewangian. Karena itu, posisi ini tidak terbantahkan, dan tidak ada yang ingin bertarung. Mengangguk dengan gembira, Yan kembali, karena semua orang setuju, tidak ada yang bisa dikatakan. Di antara 3 departemen utama, perintah departemen militer diasumsikan oleh Sui Liuxiang. Judulnya adalah Xiang Shuai. Ketika dia kembali ke Yan, semua orang di ruangan itu bertepuk tangan. Jelas, janji ini didukung oleh semua orang dengan tulus. Dalam tepuk tangan, Yeling tersenyum dan berkata, yang berikutnya adalah Kementerian Pemerintah ini tidak diragukan lagi, jika Kementerian Pemerintah bukan kakak dari Chu, maka itu akan menarik. Mendengar kata-kata Yeling, semua orang tertawa, dan bahkan kembalinya Yan tidak terkecuali.
Memang, untuk menyelamatkan rakyat dan api, ia harus memiliki kekuatan pelayanan politik ini. Jika tidak, jika ia memiliki strategi penuh, ia tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, aku akan menjadi gubernur kementerian pemerintahan dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Pada titik ini, semua orang tidak keberatan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, semua orang segera membanting lagi. Jika tidak ada ketegangan atau kontroversi ketika Sui Liuxiang bertanggung jawab atas Departemen Militer, maka Yan kembali untuk mengambil alih Departemen Pemerintah, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Faktanya, dia tidak ingin melakukannya. Pada akhirnya, dari 3 departemen tertinggi, hanya Departemen Hukum yang tersisa. Ketika datang ke Departemen Hukum, tampaknya ada terlalu banyak kompetensi, dan ada terlalu banyak kontroversi. Kaisar Ziwei Moli yang tanpa pamrih dari Duke, kebijaksanaan luar biasa, Bai Bing yang tak tertandingi, atau Wan Jiaseng Buddha Yeling dengan gelar Daxian tampaknya cocok. Bahkan Dongfang Tianxiu tampaknya memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini, setelah semua, dia tidak kalah dari yang lain. Tiba-tiba, Anda melihat saya melihat Anda, di hati saya. Bahkan, ada hati yang didambakan untuk posisi ini. Melihat ekspresi semua orang, Yan kembali, meskipun dia bertekad, tetapi tidak buru-buru berbicara. Karena kembalinya Yan tidak berbicara, orang lain secara alami tidak akan dapat berbicara, jika tidak, begitu mereka membuka mulut, apa yang akan mereka katakan? Apakah Anda harus merekomendasikan diri sendiri? Itu akan terlalu memalukan, dan yang lain mungkin tidak setuju. Tidak dapat merekomendasikan diri sendiri, lalu merekomendasikan orang lain. Bagaimana mungkin? Mereka tidak bodoh, siapa yang akan mendorong keluar, bukankah itu sakit? Dalam keheningan, Yan kembali dengan senyum masam, sebenarnya, Anda tidak perlu memiliki terlalu banyak utilitarian, Anda hanya perlu memikirkan siapa yang terbaik untuk posisi ini dan siapa yang memiliki kemampuan terkuat di bidang ini. Terbaik untuk posisi ini, yang paling mampu di bidang ini. Mendengar kembalinya Yan, semua orang tampak kosong, memikirkannya. Semua orang hampir sama siapa yang akan lebih kuat dari siapapun. Tidakkah kedua bahu bertarung melawan kepala mereka? Melihat keraguan semua orang, Yan kembali, sebenarnya, kandidat di posisi ini adalah satu-satunya, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Tidak dapat diterima untuk beralih ke orang lain. Tiba-tiba, Yan kembali, jika tidak ada keberatan dengan fakta bahwa Sui Liuxiang bertanggung jawab atas Departemen Militer, dan jika tidak ada ketegangan dalam administrasi saya di Departemen Pemerintah, maka orang yang memenuhi syarat untuk mengendalikan Departemen Hukum adalah satu-satunya pilihan untuk membuat semua ini dibenarkan. Orang-orang tidak akan setuju. Tidak akan menyetujui. Mendengar apa yang dikatakan Yan Gui begitu mudah, bahkan orang bodoh sudah menebaknya. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu benar, seperti yang dikatakan Yan Gui Lai, jika orang itu tidak secara pribadi memimpin Departemen Hukum, bahkan jika semua orang di ruangan itu setuju, itu tidak akan berpengaruh. Duduk tercengang di kursi, Chu membuka mulutnya tanpa ampun, dan dia tidak pernah memikirkannya, berbalik, masih ada tempat baginya di antara 3 tahta besar. Itu benar, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mengambil alih Departemen Hukum adalah Chu Rutles. Tidak baik untuk mengubahnya ke orang lain. Sebagai seorang kaisar, bahkan jika itu hanya nominal, ia harus menggunakan beberapa cara untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran, jika tidak, bahkan orang bodoh dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah Chu kejam sebagai kepala Departemen Hukum, maka dari perspektif orang-orang, Kaisar menetapkan aturan dan menetapkan hukum dan peraturan untuk menahan para pejabat itu, membiarkan semua pejabat di bawah aturan dan hukum dan peraturan, didedikasikan untuk keluarga kerajaan Chu. Dan yang paling penting adalah bahwa meskipun dalam 100 tahun terakhir, secara politis dan militer, Chu Rutles hanya membuat sedikit pencapaian. Namun, dari perspektif yudisial, sejauh menyangkut legislasi dan penegakan hukum, kekejaman Chu sangat baik, bahkan lebih baik daripada periode manapun di masa lalu. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, jika semua hati utilitarian dikesampingkan, dalam hal kemampuan saja, yang paling cocok untuk Chu Ruking adalah kepala Departemen Hukum. Yang paling penting adalah bahwa meskipun 3 sektor utama sama namanya, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Namun faktanya, keadilan sebenarnya lebih unggul. Baik Departemen Militer dan Politik harus mematuhi hukum dan peraturan. Begitu hukum dilanggar, terlepas dari apakah Anda adalah militer atau Departemen Politik, Anda harus menerima sanksi hukum, tidak ada yang bisa dikecualikan. Karena itu, ketika Chu dengan kejam mengendalikan kekuasaan kehakiman, di mata rakyat, ia menggunakan hukum dan peraturan sebagai tali untuk mengikat para punggawa, sehingga setiap orang hanya dapat melakukan tugasnya dan tidak merusak hukum. Setelah hukum dan peraturan dilanggar, kepentingan keluarga kerajaan Chu dirusak sebagai kaisar. Chu kejam dapat secara alami menggunakan hukum sebagai senjata untuk menghukum dan mencambuk para pencuri yang kacau. Dengan cara ini, meskipun keluarga kerajaan Dacu direstrukturisasi, di mata orang-orang, itu masih sama dengan keluarga kerajaan Dacu asli. Tetapi faktanya, Chu Rutles adalah kepala Departemen Hukum, tetapi posisinya tidak tetap.
Begitu masa jabatannya berakhir, kepala departemen hukum berikutnya mungkin bukan Chu yang kejam. Selain itu, meskipun ia adalah kepala departemen hukum, Chu kejam tidak dapat mengesampingkan hukum. Begitu hukum dilanggar, maka sebagai penegak hukum, mengetahui hukum dan melanggar hukum hanya akan menjadi kejahatan ditambah satu. Di antara pikiran cepat semua orang, saat berikutnya, tepuk tangan hangat terdengar lagi. Setiap orang puas dengan pengaturan dari 3 departemen utama. Dupa aliran air dari Departemen Militer, kembalinya Yan dari Departemen Politik, Chu yang kejam dari Departemen Hukum, dan 3 kepala negara tidak memiliki ketegangan, tidak ada keberatan, dan benar-benar tidak tergantikan. 3 hari kemudian, keluarga kerajaan Chu mengeluarkan dekret baru. Pertama, kekuasaan kerajaan dilucuti dari keluarga kerajaan, dan kekuasaan kerajaan dibagi menjadi 3 bagian, Departemen Militer, Departemen Politik, dan Departemen Hukum. 3 departemen memiliki status yang sama dan masing-masing dikendalikan oleh 3 kepala. Kepala Marsal dari Departemen Militer Sui Liuxiang. Kepala Eksekutif Kementerian Urusan Politik Yan kembali. Ketua Hakim Departemen Hukum Chu Ruking. Orang-orang sangat ingin tahu tentang praktik keluarga kerajaan Chu, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran. Pertama, karena berita garis depan selalu sangat rahasia, tujuannya juga untuk menghindari kepanikan di antara orang-orang. Kedua, sebagai ortodoks, keluarga kerajaan Dacu telah berakar dalam di hati rakyat. Tidak peduli bagaimana dinasti itu berubah, itu adalah hak keluarga kerajaan. Sebagai rakyat, mereka telah lama terbiasa menerimanya. 3 kali, dupa aliran air dari Departemen Militer, dan Chu yang kejam dari Departemen Hukum, ini tidak dapat disangkal. Dengan atau tanpa reformasi ini, Sui Liuxiang adalah komandan aktual Departemen Militer, dan 7 jenderal ras manusia selalu dengan setia membantunya. Selain itu, selain Sui Liuxiang, dan 18 patung es favoritnya, mereka digantikan oleh orang lain, dan mereka tidak dapat menahan lembah pada hari itu. Belum lagi bahwa Sui Liuxiang tidak akan membiarkannya, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak ada yang berani mengambil kelas. Adapun ketua pengadilan Chu yang kejam, juga tak terbantahkan. Mungkinkah dikatakan, bahwa hukum dan peraturan suatu negara tidak dapat dirumuskan dan ditegakkan oleh orang lain? Sebagai seorang kaisar, hanya dengan memegang kekuatan hidup dan mati, dapatkah kita mencegah kelompok menteri, jika tidak, yang peduli padanya, Kaisar Chu, dan bagaimana manifestasi keagungan kaisar terwujud? Adapun pengembalian terakhir Yan, meskipun tidak ada yang tahu siapa dia, jelas bahwa keluarga kerajaan Chu telah menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dan tidak pandai melakukan hal ini. Karena Anda tidak dapat melakukannya sendiri dan Anda tidak pandai melakukannya, lebih baik untuk mempekerjakan seseorang yang dapat melakukannya dan sangat pandai melakukannya. Hal-hal serupa sebenarnya tidak jarang, justru sebaliknya. Ada lebih banyak hal seperti itu di antara kota-kota. Banyak anak-anak dari keluarga kaya tidak pandai dalam bisnis. Setelah kematian leluhur mereka, anak-anak kaya itu mempekerjakan para profesional berbakat untuk membantu mereka menjalankan toko atau bisnis. Hal semacam ini terlalu umum, dan sudah dikenal baik oleh wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian untuk kembalinya Yan. Lebih banyak sebenarnya adalah harapan. Menantikan kembalinya Yan, ia dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan rasa malu manusia saat ini. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Departemen Militer dan Departemen Hukum. Awalnya ada di sana, tetapi sekarang baru saja mengubah nama resminya. Segala sesuatu yang lain pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Satu-satunya hal baru adalah Chief Executive Officer ini. Menurut aturan dan peraturan baru, tidak ada afiliasi antara 3 kementerian utama, Sui Liuxiang, kembalinya Yan, dan Chu kejam, identitas ketiganya terikat, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Yang paling penting adalah mereka memiliki hak absolut di bidang yang mereka kuasai. Sebagai contoh, Sui Liuxiang memperluas pasukan untuk mempersiapkan perang, membuat senjata lapis baja, memilih sumber pasukan, dan bahkan bertarung melawan klan iblis. Semua ini, Sui Liuxiang tidak perlu menjelaskan kepada 2 departemen lainnya, ia dapat memutuskan sendiri. Contoh lain adalah kekejaman Chu di Kementerian Hukum, membuat hukum, dan menegakkan hukum. Ini urusan Kementerian Hukum. Tidak peduli seberapa tidak puasnya kembalinya Yan dan Sui Liuxiang, mereka tidak bisa ikut campur. Pada akhirnya, Yan kembali, kecuali fakta bahwa ia tidak dapat campur tangan di Departemen Hukum dan Departemen Militer. Pada kenyataannya, hak Yan kembali tidak berbeda dari Kaisar. Kecuali untuk Departemen Militer dan Departemen Hukum, semua masalah diatur dan diputuskan oleh Chief Executive Officer, Yang Wei. Tidak peduli apa yang dia lakukan dan bagaimana dia melakukannya, dia hanya perlu menjelaskan kepada dirinya sendiri, dan tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tentu saja, ini saja tidak akan berhasil, atau hukuman itu, hak absolut pasti akan mengarah pada korupsi absolut. Karena itu, selain 3 departemen utama, harus ada departemen. Tugas departemen ini adalah untuk mengawasi 3 departemen utama, serta 3 pemimpin utama, untuk menghindari kesalahan mereka. Terus terang, departemen ini mirip dengan 5 guru nasional utama asli, dan memainkan peran pengawasan.
Jika tidak ada departemen seperti itu, kembalinya Yan dapat menjadi dekrit berikutnya, dan semua industri seluruh umat manusia akan ditempatkan di bawah namanya sendiri dan menjadi industri swasta Yan. Dan Curuking juga bisa membuat hukum, semua yang tidak mendengarkannya, semua dipenggal. Sui Liuxiang juga dapat memulai perang sesuka hati. Targetnya bisa pejabat Departemen Kehakiman atau Hakim Departemen Hukum. Dia suka menyerang siapapun yang ingin diserang, dan siapapun yang ingin menghancurkannya, hak tidak terbatas, dan tidak ada yang mengawasi mereka. Status Departemen Pengawasan ini tidak dapat melebihi kepala 3 departemen utama. Meskipun memainkan peran pengawasan itu milik organ anak perusahaan dari 3 departemen utama, dan 3 departemen utama secara terpisah mengirim orang ke stasiun dan mengawasi satu sama lain untuk membuat keputusan bersama. Dupa aliran air dari Departemen Militer mengirim Huanong Yue. Kembalinya Yan dari Kementerian Pemerintah mengirim Jun Wuyu. Chu yang kejam dari Fabu mengirim Nangong Huayan. Selain ketiga orang ini, Kitano Gone with the Wind, Sima Pianpao, Kaisar Ziwei, Kaisar Tianxiu juga menetap secara terpisah, menjadi 7 diakon di departemen ini. Namun, itu jelas tidak cukup untuk 7 orang ini. Walaupun 7 orang ini memiliki kekuatan pribadi yang baik, dan mereka bertanggung jawab atas hal-hal di daerah kecil, jelas tidak ada masalah besar. Namun, jika Anda ingin mengoordinasikan keseluruhan situasi kemanusiaan dan menyeimbangkan hubungan antara 3 departemen utama, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan ini. Singkatnya, itu tidak cukup kemampuan dan kecerdasan. Oleh karena itu, setelah berkonsultasi, Bai Bing disetujui oleh semua orang, dan bersama dengan 7 orang lainnya, sebuah biro investigasi dibentuk, dan Bai Bing menjabat sebagai kepala penyelidik. Tugas biro investigasi adalah untuk menyelidiki dan mempelajari sistem dan aturan yang diumumkan oleh 3 departemen utama. 3 organisasi intelijen utama berpusat di langit biru Huanong Yue, Huang Kuan yang riang, dan 100 bunga Nangong Huayan. Setelah undang-undang dan peraturan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Hukum, Kementerian Urusan Politik, dan Departemen Militer ternyata tidak benar, Biro Investigasi dapat langsung menyelidiki dan bahkan mengadakan pertemuan untuk memberikan suara. Huanong Yue, Jun Wuyu, Nangong Huayan, Beye Drift, Sima Pang, Kaisar Ziwei, Kaisar Tianxiu, Bai Bing. Sebanyak 8 orang memilih. Di antara mereka, sebagai kepala penyelidik, Bai Bing memiliki 2 suara per orang, dan yang lainnya memiliki 1 suara per orang, dengan total 9 suara. Di bawah pengawasan Biro Investigasi, seperti Chu dengan kejam merumuskan undang-undang dan peraturan yang tidak masuk akal, atau itu adalah kehidupan rumput, dan para pejabat dan pejabat saling melindungi. Orang-orangnya adil. Untuk alasan yang sama, Biro Investigasi juga memiliki fungsi dan hak yang sama untuk Kementerian Urusan Politik dan Departemen Militer. Sederhananya, Biro Investigasi tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pekerjaan 3 kepala negara. Namun, jika 3 kepala tindakan melakukan sesuatu yang salah, Biro Investigasi memiliki hak untuk menghentikan mereka melakukan hal itu. Selain itu, untuk saat ini, tidak ada organisasi dan departemen yang dapat mengubah dan menghapus kepala 3 departemen utama. Bahkan jika mereka membuat kesalahan, mereka hanya bisa menghentikannya, tetapi tidak memaksanya. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada cara bagi Yan untuk kembali. Mulai sekarang, dia tidak ingin menetapkan terlalu banyak hambatan untuk dirinya sendiri. Jika tidak, jika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan dapat melanjutkan. Selain itu, meskipun tampaknya di permukaan, Biro Investigasi ini tampaknya dapat membatasi kembalinya Yan, tetapi pada kenyataannya, hati semua orang tampak seperti cermin. Satu-satunya target Biro Investigasi ini sebenarnya adalah Curutles. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.